Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Gunarif dari Forum News Network. Di media sosial saat ini sedang beredar viral sekali ini statement dari seseorang yang mengaku rating 17 TNI Angkatan Laut. Ini pandangannya cukup menarik. Dia menggunakan pakaian dinas, dari pangkatnya kelihatan dia memang dari TNI Angkatan Laut. Tapi pandangan politiknya luar biasa nih. Saya akan mengajak Anda berbincangkan ini dengan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Priyanto. Beliau mantan Aster Kepala Staf Angkatan Darat. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ada video ini yang cukup menarik, ini video yang beredar, tapi ini belum ada autentifikasinya. Ini siapa perwiranya? Dia menyebut TNI Angkatan Laut rating 17. Tapi kalau saya lihat pangkatnya dan wajahnya sekilas, ini rasanya saya nggak jelas apakah rating angkatan dalam hari ini seperti Bapak gitu. Bapak itu rating 75 ya Bapak ya? Kalau di Tentara Angkatan Darat. Bapak saya kalau di darat disebut 75, lulusan ya. Tahun 75. 75 itu kalau dengan Angkatan Laut, Bapak hafal nggak ratingnya berapa itu kira-kira 75? Ya apa? 25 Angkatan Darat beda. 13, 67, mungkin rating 21 gitu. Jadi saya agak ragu apakah ini rating 17 itu di Angkatan Lautnya atau di mananya gitu, di Sesko atau di mana gitu ya. Atau Sesko AL-nya. Coba kita tonton sebentar, ini lumayan panjang ini pidatonya Pak, kita bisa tonton sebentar, kita cermati ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum teman-teman. Itu tadi saya baca postingan siapa Mas Wisnu transparan, bahasanya halus. Bu, mari kita tuh belajar ngomong lugas, tegas begitu loh. Jadi memang kondisi negara kita ini kalau dalam pandangan ilmu ya, dalam pandangan ilmu strategi, ilmu hukum dan lain-lainnya ya, memang sedang dalam penguasaan cukong seperti yang disampaikan Bapak Bambang Susatyo itu yang di MPR itu Mas. Mulainya dari mana? Dari undang-undang politik. Undang-undang politik tentang keuangan ada sumbangan dari asing. Sumbangan partai politik diperkecil. Sehingga cukong masuk. Nah, cukong yang membiayai pejabat-pejabat publik inilah nanti yang berbalas budi. Itu mulai dari tingkat bupati, gubernur, ya mungkin sampai tingkat pimpinan atas. Nah, sehingga semua anggaran itu kebanyakan kita lihat sajalah, apa membela rakyat, apa membangun betul. Kebanyakan yang banyak membangun cukong-cukong itu. Makanya sampaikan Bapak Menhan saat kampanye, 4 orang mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta bangsa kita. Itu dari mana? Kalau sistem seperti itu jelas, sistem mafia yang diterapkan. Kalau sistem mafia ya jelas tidak akan transparan. Sulit itu. Ya makanya dengan adanya transparansi medsos ini, para cukong itu terancam. Sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya komunis. Sistem pemerintahan komunis, penguasa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap rakyat. Untuk diterapkan di Cina yang banyak penduduknya tepat, bagus itu. Tapi di Indonesia tidak, akan sulit. Rakyat itu mau hidup bahagia, kekayaan akan sedot. Karena apa? Kebijakan-kebijakan nanti yang menguntungkan cukong nggak akan bisa lagi kalau tidak sistem komunis. Itu menurut saya kepentingan daripada cukong lah yang ingin membuat sistem pemerintahan komunis, sehingga mungkin buat kacau seperti ini situasinya. Lihat aja, silakan Anda membela rakyat, Anda akan dihujat, Anda akan dihambat. Ini pekerjaan para cukong.
menggunakan, saya ulangi, menggunakan oknum-oknum aparat. Aparat, baik militer maupun sipil, dijadikan keparat. Itu. Jadi, ya ini pandangan saya, kajian, bisa salah, ini kan grup terbatas, grup perwira semua ya. Ya mari kita berjuang. Bila teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan para cukong itu bongkar lewat medsos. Bagaimana mereka mengurus perizinan tanah dengan kekuatan uangnya disulap. Misalnya hutan lindung, hutan konversi menjadi hutan produksi untuk perusahaan mereka. Cek aja di laut, lihat undang-undang perikanan. Tanya seluruh perwira angkatan laut, tahukah undang-undang perikanan, undang-undang perlindungan nelayan? Bagaimana di bawah 60 GT hanya diberikan edukasi, bukan ditangkap. Itu masuk mana itu telegram aturan undang-undang itu? Telegramnya ada. Nah ini menggunakan oknum, cukong menggunakan oknum ya, tapi banyak oknumnya. Jadi marilah kita benahi. Ini diskusi antar perwira, mari kita berjuang. Kita berjuang, jangan mengatakan yang benar itu benar, ya salah-salah. Apalagi saya selaku dosen di Kodik Latal, Center of Excellence itu perintah pimpinan. Penggunaan otak. Namun saya bisa salah. Tapi saya sampaikan bahwa otak saya tidak pernah selama menjadi taruna. Itu. Mari kita berjuang. Sekali lagi teman-teman di segala sektor berjuang. Bongkar kemaksiatan. Sikat kemaksiatan. Jangan malah pejabat menjadi keparat, pelindung keparat. Bangsat itu namanya. Mengingkari, mengkhianati negara kita sendiri, menjual negara kita. Cah pelayaran. Saya ulangi, cah pelayaran. Jangan nyamit. Saya ulangi, jangan nyamit. Mohon maaf bagi yang tersinggung, tapi nggak peduli ya tersinggung. Atur suwun, salam hormat dari Leting 17 Kolonel Rahmat Suhaji. Wassalam. Nah, Pak Pri, ini luar biasa sekali nih si perwira kolonel ini. Dia menyoroti masalah cukong dan sebagainya. Saya cuma ingin membawa itulah pemikiran seorang kolonel berpikir untuk negara dan bangsanya. Oh ya, baik. Iya. Ya. Berpikir untuk negara dan bangsa. Dia berani mati, menyebutkan identitasnya, mengkritisi yang jelas, ya gitu kan. Ya, baik. Tidak takut-takut. Ya. Dan dia sudah memanfaatkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Kemerdekaan menyampaikan pikirannya secara lisan dan tertulisnya sudah dijamin konstitusi begitu ya. Nah, kita akan lihat apakah betul ini memang kolonel, bukan hoax, tapi kalau lihat bajunya, apanya dan sebagainya, cara berpikirnya kelihatan tentara ya Pak ya. Kalau Bapak, feeling Bapak ini tentara benar ya kalau ini ya? Saya nggak bisa memastikan karena saya bukan ini, tapi itu tadi kan bisa juga, karena ini kan dia pakai masker ditutup kan. Itu yang perlu diwaspadai ya kan, diwaspadai ya kan. Tetapi kan saya juga mencoba sebagai ahli tele itu untuk menganalisa itu. Oh, apa? Itu gerakan mulutnya? Gerakan mulut ini, jakunnya itu. Oh, jakunnya. Jadi setiap saya dengerin itu, ini memang gerak ini. Ada gerakan gitu. Jadi karena memang ritmenya itu, ritmenya memang ritme dari sini gitu. Bukan dubbing. Oh ya. Oke. Mari kita tunggu. Tapi aku kira-kira gitulah. Tapi saya lihat ini Mas, coba Mas perhatiin. Tapi apa yang diomongin itu sebenarnya menjadi concern banyak orang dan juga banyak orang yang menyampaikan ya Pak ya. Baik, terima kasih. Dan banyak orang yang ngomong gitu. Ya. Banyak orang yang ngomong gitu, banyak ngomong gitu. Ini menjadi Pak Mahfud MD aja juga ngomong gitu kok. Iya. Mirip lah. Ya menjadi spesial karena karena di ILC. Ya. ILC Pak Mahfud MD kan ngomong gitu. Ya, betul. Dulu waktu Pak Harto itu karena KKN, sekarang KKN lebih gede.
Ya. Lebih tinggi apa Pak? Itu Pak Mahfud MD. Ya, ya. Tapi saya kira biarkan analisis yang disampaikan oleh Perwira itu, saya ingin melihat concern Bapak, kan Bapak ini sangat concern terhadap masalah-masalah kenegaraan. Berkaitan, saya sering saya membaca komentar-komentar Bapak tentang pilkada langsung, demokrasi kita, dan sebagainya, yang jadi banyak persoalan seperti disoroti oleh kolonel tadi itu. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, Pak Arief, saya tidak akan masuk pada materi yang sampaikan kolonel tadi, ya. Karena itu orang banyak bisa menyebut itu fakta, ya. Dan juga orang sudah tahu, dan para pejabat pun juga sudah ada yang ngomong ya, katanya cukong yang membiayai gitu. Itu kan ketua MPR kalau nggak salah juga demikian kan, untuk menguasai partai politik, ya. 1 triliun. Menguasai partai politik berapa? 1 triliun katanya cukup. 1 triliun cukup ya kan. Nah, oke, ya. Nah, saya cuma ingin menyampaikan di sini apa sebabnya gitu. Negara kita kok seperti ini itu apa sebabnya? Orang cuma kadang-kadang kan melihat kondisi saat sekarang ini, tidak mau menarik apa sebabnya. Di sini saya akan bicara. Saya akan katakan situasi saat sekarang ini, ya kan, terjadinya instabilitas politik, ya, dan sosial budaya kita seperti saat ini, hampir nyaris robeknya persatuan dan kesatuan, itu semua karena adanya perubahan sistem ketatanegaraan kita yang diakibatkan oleh amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu. Ya. Itu akibatnya. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan? Satu hal saja. Banyak hal sebenarnya dari hasil amandemen itu. Bagaimana ya kan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi, lembaga tertinggi negara waktu itu menjadi bukan. Bagaimana dulu presiden itu mandataris MPR, ya, sekarang bukan mandataris MPR. Dulu MPR memberikan mandat kepada presiden itu karena di dalam MPR itu ada partai politik, ada utusan daerah, ada utusan golongan. Ini adalah cara berpikir founding fathers kita. Jadi ketika memberikan, ini adalah komposisi rakyat Indonesia seperti ini, memberikan mandat kepada salah satu sebagai presiden, maka presiden itulah yang kita sebut sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Saat sekarang, ya kan? Tadi kalau disebut ada oligarki politik atau apa ya, oligarki partai politik atau maaf kalau keliru, tapi yang jelas sekarang lebih didominasi oleh partai politik. DPD, ini kita nggak akan lebih dalam, tapi DPD sudah mengatur supaya orangnya yang masuk bukan anggota partai politik. Tapi Mas Arief? Enggak, Pak. Yang cerita terpilih itu ya, akhirnya partai politik lagi. Iya. Lah kemana ya utusan daerah yang sebenarnya yang bukan partai politik ya. Dan utusan golongan itu kemana? Ya. Nah, terus ada lagi di pembukaan itu disebutkan tidak boleh dirubah, ya kan? Disebutkan bahwa negara kita, negara Indonesia ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Terus disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nggak boleh dirubah. Ini founding fathers itu lebih saya benar-benar hormat, salut, pandai sekali. Disalurkan ke batang tubuh. Ya. Ke pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Dibentuklah MPR sebagai penjelmaan rakyat itu. Mas Arief tahu ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu karena kan mengkritisi ketika Orde Baru seolah-olah tidak ada demokrasi. Ya. Ingin demokrasi. Demokrasi yang diterapkan itu yang dimaksud adalah one man, one vote. Coblos langsung. Oke? Ya.
Maka tertelurlah seperti saat sekarang ini ada pilpres langsung, ngikutilah pilkada langsung. Akibatnya apa? Itu tadi di video, cukong, ya kan, membiayai. Mana ada calon bisa membiayai biaya politik yang tinggi ini, ya kan? Betul. Setelah jadi, di-setir. Ya. Jadi mandataris cukong. Bisa jadi kan? Mandataris cukong sekarang. Iya. Kan bisa gitu. Nah, oke, itu kan kita merasakan pilpres langsung dan pilkada langsung itu benar-benar nyaris membuat konflik kita sepanjang tahun. Tidak ada jedahnya. Malah ada sinyalir, ada pejabat negara, kalau nggak salah, benar atau enggak, tadi saya baca di media. Ya tidak pada tempatnya pusat beroposisi dengan daerah. Ya kan? Itu semua akibat pilpres dan pilkada langsung aja, sentimenan aja. Tapi Mas, demokrasi yang diimpi-impikan oleh partai politik ini juga menurut saya nggak konsisten. Saenake dhewe. Apa? Ngerti saenake dhewe? Semaunya sendiri. Iya, ya tahu. Kalau itu tapi apa ya? Apa semau apa ya? Ya. Mas tahu mana ada ketua umum partai politik dipilih langsung? Ada nggak? Perwakilan. Ya. Siapa namanya? Kenapa mesti pilpres dipilih langsung? Itu karena bisikan asing, kalau saya berpendapat. Karena ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45, jelas itu ditulis di bukunya Valina Singka Subekti, ya, menyusun konstitusi baru, adanya ya lembaga asing yang ikut campur, baik aliran dana maupun konsep-konsepnya. Imajinasi saya mengatakan, lu ngapain tuh demokrasi Pancasila seperti itu? Nggak ada. Demokrasi itu one man, one vote. Pilih langsung satu orang. Tapi apa ya disiplin seperti itu? Bagaimana mungkin lah rakyat sudah mati-matian milih Mas Arief sebagai wakil rakyat, jenggleng, duduk di DPR. Mas Arief memperjuangkan rakyat, tidak sejalan dengan pikirannya ketua umum. Mas Arief melalui undang-undang MD copot. Itu kan gendeng itu. Iya. Itu loh. Ya. Itu demokrasi cap apa gitu loh. Jadi kalau saya ngatakan sekarang ini gitu loh. Jadi saya kira kegelisahan atau analisis seperti yang disampaikan oleh Kolonel tadi itu banyak menjadi pemikiran kita semua sekarang ya Pak Fri. Ya. Jadi kalau itu semua orang sadar seperti yang disampaikan Kolonel itu, karena saya kan bilang penyebabnya apa. Nah itu tadi, kalau itu penyebabnya, nah itu saya dan teman-teman yang disebut Gerakan Kebangkitan Indonesia atau GKI, ya, itu jargonnya adalah mengajak untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Ya. Selanjutnya, untuk kita sempurnakan. Nah, ingat ini, untuk kita sempurnakan dengan cara adendum. Jadi bukan hanya berhenti. Sehingga, maksudnya apa? Kalimat ini, asli, Undang-Undang Dasar 45 asli, adendum itu tambahan. Apa yang akan kita tambahkan demi bangsa dan negara masa depan? Presiden harus dibatasi. Oke, presiden harus dibatasi. Gitu. Apalagi TNI dan Polri harus dipisah. TNI harus jelas tugasnya, polisi harus jelas tugasnya. Oke, ayo. Jadi nggak kisruh. Sekarang itu menurut saya kita itu memang dibikin kisruh agar tidak stabil. Itu yang harus kita sadari. Ya, oke, baik Pak. Ini saya kira pernyataan dari Kolonel tadi membuka diskursus yang sangat menarik bagi kenegaraan masalah-masalah yang berlangsung gitu saat ini. Tidak hanya Kolonel itu aja yang ngomong gitu itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Fri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.